Terima kasih ya kak, ucap Anissa setelah difoto meski cuma sekali. Dia anakmu? Tanya wanita itu yang menatap lekat Rafa. Iya, sebentar lagi akan menjadi anak saya. Mereka berdua anak calon suami saya, jawab Anissa dengan senyuman yang merekah. Boleh saya menggendongnya sebentar saja, ujar wanita itu, sambil menatap Rafa lekat. Setelah berpikir sebentar, Anissa membolehkannya. Anissa memperhatikan gelagat wanita yang ada di hadapannya ini. Tadi terlihat begitu angkuh, tapi sekarang terlihat rapuh. Matanya berkaca-kaca. Hei, kamu sedang apa? Tanya seorang pria dengan angkuhnya. Enggak. Wanita ini tadi memintaku untuk mengambilkan gambarnya. Lalu wanita itu mengembalikan Rafa dan pergi tanpa kata sambil memeluk lengan pria yang menegurnya tadi. Risa, ayo, ajak Anissa. Anak itu mengangguk, tapi matanya menatap ke arah kepergian wanita tadi. Anissa merasa aneh. Ada apa Risa? Tanyanya. Risa menggeleng, kemudian mulai melangkahkan kaki bersama dengan Anissa. Tapi, Anissa yakin pasti ada sesuatu. Kemudian mereka bergabung dengan Leo, Mala, Vira, Yuda, Elin, Tiara dan Ryan. Kak Mala, boleh saya bicara sama Mas Leo sebentar? Anissa tersenyum yang sebenarnya dipaksakan. Dia sebenarnya kesal kepada Mala yang terus saja tak mau jauh-jauh dari Leo. Tentu, jawab Mala. Kemudian Mala mengajak Risa dan Rafa bermain. Sementara Leo dan Anissa duduk berdua di teras kemah tempat istirahat Leo. Ada apa? Tanya Leo dengan raut keheranan. Anissa menatapnya intens. Kenapa Mas Leo ganteng banget sih? Padahal sudah punya banyak anak, ini sungguh nggak adil. Ujar Anissa malah ngegombal. Matanya menatap Leo lekat dengan bibir tersenyum merekah. Dan kedua tangan yang membentuk hati. Leo jadi salah tingkah. Dia biasanya yang sering ngebaperin wanita, sekarang malah digombalin. Sudah pokok utamanya kamu mau ngomong apa cepet? Leo berusaha menahan senyuman. Haha, hei apa Mas Leo baper? Goda Anissa. Apaan sih? Leo semakin salah tingkah. Kenapa pipi Mas Leo merah? Merahnya sampai telinga, lagi. Anissa jadi memperhatikan wajah Leo yang merona. Leo memalingkan wajah. Gak mungkin kan aku baper sama wanita seperti Anissa, sungguh bukan tipeku, gumam Leo dalam hati. Mas Leo, halo, kenapa malah ngelamun? Anissa menyentuh pipi Leo. Grab. Leo menangkap tangan Anissa. Anissa jadi gugup. Untuk sesaat tatapan mereka terpaku, saling bersirobok dan bertemu. Kamu cantik, ucap Leo tanpa sadar. Membuat Anissa merasa terkejut dan malu, pipinya memerah, kemudian memalingkan wajah. Leo pun terkejut dengan perkataannya sendiri. Apa yang sudah aku lakukan, dasar bodoh. Gumamnya pelan. Mas Leo menyukaiku ya, ceplos Anissa, setelah menetralkan detak jantungnya. Ngimpi, ucap Leo untuk menutupi rasa aneh yang mulai menyusup. Gak mau ngaku ya. Awas saja kalau suatu hari nanti aku ditaksir lelaki lainnya. Mas Leo gak terima, cibir Anissa dengan nada merajuk. Leo hanya mengedikan bahu. Tanganku, sinis Anissa, yang justru membuat Leo terpana, karena terlihat begitu imut di matanya. Dengan cepat, dia melepaskan tangannya yang halus itu. Katanya kamu tomboy, tapi menurutku malah sebaliknya. Sangat imut dan lucu, ujar Leo. Aku semakin yakin kalau Mas Leo mulai menyukaiku, aku tahu hal ini pasti terjadi. Anissa bertepuk tangan heboh. Leo terkekeh. Alamat jadi kakaknya anak-anak, alih-alih jadi ibu mereka. Dia bergumam, katakan ada apa? Leo mulai serius. Ada yang aneh sama Risa, ujar Anissa. Leo mengerutkan dahi. Aneh? Aneh bagaimana? Tanyanya. Lalu, Anissa menceritakan apa yang terjadi tadi. Mulai dari saat dia meminta bantuan seorang untuk memfotokannya bersama dengan anak-anak, sampai wanita itu pergi dan Risa terus menatap kepergiannya. Leo tampak berpikir, apa Risa merasa mengenalnya ya? Tanya Anissa. Bisa jadi.
Leo sedang mengingat anggota keluarganya yang pernah dikenalkan dengan Risa. Karena kalau ia seperti itu, pasti dari keluarganya. Keluarga Salma tidak mungkin, karena mereka sudah sangat dekat dengan Risa. Risa pasti langsung mengenali mereka dan berani menyapanya. Oh ya, satu lagi, ujar Anissa yang melewatkan sesuatu. Leo menatapnya lekat. Apa? Tanyanya. Wanita itu sempat menggendong Rafa, dan matanya berkaca-kaca, ujar Anissa. Dek, jantung Leo seakan berdenyut dengan lambat. Dia jadi mengingat seseorang yang dia kenal. Dia segera berlari mencari Risa, meninggalkan Anissa yang kebingungan sendirian. Mas Leo, pekiknya, dia mengejar Leo. Rupanya Risa sedang asyik bermain dengan anak-anaknya yang lain. Leo berhenti, dan urung bertanya kepada Risa. Dia memilih ikut bergabung. Anissa mengejar Leo dengan terengah-engah. Orang itu sungguh keterlaluan. Kenapa meninggalkan aku sih? Gerutunya. Mas Leo, kenapa ninggalin aku? Rajuknya setelah ada di hadapan Leo. Hehe, maaf. Leo tersenyum kikuk. Masalahnya semua mata jadi menatapnya seolah bertanya. Kami tadi hanya mengobrol sedikit, tapi tentu saja, mereka masih ingin tahu kelanjutannya. Risa, kamu ketemu siapa tadi? Akhirnya Leo memutuskan bertanya. Mama Mia, jawab Risa, ragu. Dia dan Mia memang baru beberapa kali bertemu, dan mereka tidak akrab. Dan semua orang terkejut, termasuk Mala yang memang mengenal Mia. Hanya Anissa saja yang merasa bingung, karena di sini dia sendirilah yang tidak kenal Mia. Mia, desah Leo. Dia mengembuskan nafas pelan. Sudahlah, jangan bahas dia dulu, sekarang saatnya bersenang-senang bukan? Yuda berusaha mencairkan suasana yang berubah dingin. Iya, ayo main. Elin paling antusias. Dan semuanya memutuskan untuk bersenang-senang. Ayo. Anissa memaksa Leo berfoto di wahana Skytree. Kak Mala titip dulu anak-anak ya, ujar Anissa memaksa. Iya, dengan tak senang, Mala menyanggupi. Bukan tak senang mengasuh anak-anak, tapi tak senang dengan kedekatan Leo dan Anissa. Untuk berfoto di wahana Skytree, mengharuskan Leo dan Mala naik tangga yang tinggi untuk sampai di wahana tersebut. Oleh karena itu tidak membawa anak-anak. Karena rumah pohon tersebut cukup tinggi. Namun tenang saja, mereka aman karena mengenakan tali pengaman. Sesampainya di atas, mereka berselfie bersama dengan latar hutan pinus yang mengagumkan. Hari ini benar-benar menjadi hari yang melelahkan untuk Mala. Bukan lelah karena dirinya melakukan banyak hal, toh dia hanya jalan-jalan dan berkeliling. Tapi, dia lelah hati melihat kemesraan Leo dengan Anissa. Leo dan Anissa menaiki berbagai wahana, mulai dari zip bike, outbound dan skywing. Sementara anak-anak bermain di wahana yang kebetulan disediakan untuk anak-anak. Bahkan, tempat ini juga menyediakan taman bermain alam khusus anak. Dari kejauhan, mereka tidak tahu kalau sepasang mata sering kali memperhatikan. Dia adalah Mia. Kamu terlihat bahagia sekarang Mas Leo, kamu, anak-anak dan wanita itu. Apa benar, dia calon istri barumu? Dia sungguh bukan tipemu, aku tahu itu, gumamnya pelan. Kamu sedang apa di sini? Seorang pria memeluk pinggangnya. Tak ada, lalu mereka pergi. Malamnya, ini adalah malam terakhir menginap di tempat ini. Mereka mengadakan api unggun dan bakar-bakar jagung, sosis besar dan daging sapi. Semua bahan itu memang sudah disediakan di tempat wisata ini, tinggal menyediakan budget saja. Selesai acara, semua istirahat, kecuali dua orang manusia. Mereka adalah Mala dan Leo. Mereka masih duduk di depan api unggun. Sepertinya Mas Leo menyukai Anissa. Mala tersenyum hambar. Leo tertegun sejenak. Sepertinya kamu salah, aku dan Anissa tak ada hubungan apapun. Leo tersenyum santai. Apa Mas Leo yakin dengan keputusan Mas Leo kemarin? Mala mengalihkan topik pembicaraan. Leo menatap Mala, dan Mala balas menatapnya.
Sebaiknya tak usah dibahas lagi. Semoga kamu bahagia. Leo berdiri, lalu pergi masuk ke dalam kemahnya. Mala menatap punggung Leo hingga lenyap dari pandangannya. Dia duduk menatap api unggun dengan mata berair, bibirnya sesekali menyunggingkan senyuman, kala mengingat semua kebersamaannya dengan Leo selama ini. Paginya, semua bersiap pulang setelah 2 malam menginap di tempat menakjubkan ini. Semoga lain kali bisa liburan bersama-sama lagi, ujar Vira. Mereka cipika-cipiki dan saling berpelukan. Ayah senang bisa kumpul dengan kalian semua, ucap Leo kepada anak-anaknya. Tiara dan Ryan memeluk Leo. Kami juga senang bisa kumpul dengan ayah, ujar Tiara dan Ryan bersamaan. Tak dipungkiri, mereka masih menyesali keadaan yang memisahkan mereka dengan sang ayah. Setelah pamit, mereka pulang naik mobil masing-masing seperti sebelumnya. Berbeda dengan saat pergi, di mana Leo dan Mala saling berbincang hangat. Saat ini, justru suasana begitu dingin. Sampai mereka tiba di rumah, tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Mas Leo, aku menunggumu besok pagi sekali, ingat jangan sampai orang tahu, ujar Mala sebelum turun dari mobil. Anissa menatap Leo. Apa kalian akan kawin lari besok pagi? Todong Anissa dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Leo menatap Anissa lekat. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.